Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka nyebutin bulu hidung pakai 2 koin? Setelah beberapa pekan mental kita berada dalam zona nyaman dan hormon kebrutalan Anda sulit untuk terbuka, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang benar-benar sangat beradrenalin berjudul Project Wolf Hunting tahun 2022. Memang film dari Korea tetapi bukan drama, cinta-cintaan, dan jelas tidak kaleng-kaleng, sehingga langsung saja pasang handsfree. Anjing muncrat, baru juga mulai monyong deh. Sehingga langsung saja pasang handsfree, simetris kampus serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. 관계자들이 오늘 오후 5시 마닐라 컨테이너 터미널에서 출발하는 Pada tahun 2016, sebanyak 47 penjahat asal Korea yang kabur ke Filipina akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke Korea menggunakan pesawat terbang, yang mana terjadi insiden tak terduga ketika seorang pria yang merupakan anggota dari salah satu keluarga korban nekat meledakkan dirinya sendiri mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Dan kisah akan berfokus pada tahun ini, tahun 2022, ketika sebanyak 20 penjahat berhasil ditangkap dan akan dibawa pulang ke Korea. Namun mengingat kejadian di tahun 2016, pemerintah memutuskan untuk menggunakan kapal kontainer sebagai kendaraannya demi mencegah warga sipil atau keluarga korban melakukan bom bunuh diri seperti yang terjadi di adegan awal tadi. 호송 선박을 지정했습니다. 이번 송환에는 강력 사건을 전 이번 호송에는 일반 시민이 접근할 수 없는 화물선 터미널. Yang perlu digarisbawahi adalah para penjahat ini bukanlah penjahat biasa dengan tindak kriminal ecek-ecek seperti mencuri ayam, sendal di masjid, main slot, atau tindakan ilegal yang kejahatannya tidak seberapa, tapi hukumannya sangat tidak masuk akal. Berbeda dengan pelaku korupsi yang sudah menyengsarakan begitu banyak umat, tetapi hukumannya lebih tidak masuk akal dan terkesan absurd dengan sel penjara yang enak, bahkan lebih nyaman dari kamar tidur saya saat ini. Nah, para napi ini merupakan penjahat dengan peringkat tertinggi di Interpol, yang berarti mereka semua telah melakukan tindakan kriminal di luar batas ambang, sehingga ditugaskanlah para polisi berpengalaman untuk mengawal perjalanan ini sampai tiba di Korea. Dari sekian banyak tahanan, ada satu penjahat bernama Park Jung-do, kita panggil saja Jung-do, yang merupakan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap lebih dari 30 wanita, di mana Jung-do yang memiliki tato di sekujur tubuhnya ini pun mengejek sang bapak kapten polisi bernama, kita panggil saja si kapten, ini beliaunya, sehingga Jung-do dihajar tepat di hadapan semua orang untuk menunjukkan bahwa jangan pernah main-main dengan para petugas polisi ini. Beralih ke Korea, lebih tepatnya kantor pusat komando yang mengawasi perjalanan ini, yang di situ ada Bapak Komandan yang akan menjadi pemimpin dalam misi pemindahan para penjahat tingkat tinggi ini. Kembali ke kapal, di menit-menit sebelum keberangkatan, para tahanan pun dimasukkan ke dalam satu ruangan berisi 2 tahanan, di mana anak buah kapten yang akan ditempatkan di depan setiap ruangan untuk menjaga dan mengawasi para penjahat jikalau ada yang macam-macam atau berniat untuk melarikan diri. Selain ada Jung-do si penjahat bertato, di situ juga ada satu penjahat bernama Lee, yang dari sekian banyak penjahat yang ada di kapal ini, hanya Lee lah satu-satunya penjahat yang kalem, diam, dan belum mengatakan satu patah kata pun sejak kemunculannya. 아무튼 변호사 선임 가능하고 아주 화려하시네. 오케이. Selain ada penjahat pria, ada juga penjahat wanita yang bernama Choi Meng-ju, kita panggil saja Yuli supaya lebih mudah menyebutnya, yang diketahui telah membunuh pasangan dan calon mertuanya dengan cara yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. 야, 살살하라고. 나 피부가 약하다고. 네, 관제센터에서 허가 떨어지는 대로 출항하겠습니다. 알았나?
Di sisi lain, kita akan diperkenalkan pada seorang dokter bersama asistennya yang sengaja ditugaskan untuk ikut dalam kapal ini kalau ada tahanan yang sakit selama dalam perjalanan, yang mana si dokter ini bersikap cukup mencurigakan, terlebih lagi beberapa alat medis yang dibawanya sangat tidak wajar dan tidak lazim untuk dibawa oleh seorang dokter biasa. 혹시 술 같은 거 좀 챙겨 오셨어요? Selain itu, ada juga tim koki yang bertugas khusus untuk memasak makanan bagi para tahanan, di mana sang kapten yang merasa terbantu pun sangat berterima kasih kepada mereka semua yang telah mau dan bersedia untuk ikut dalam perjalanan yang beresiko ini. 네, 저희 이제 출발하겠습니다. Setelah kapal berangkat, para koki pun mulai memberikan makanan kepada setiap tahanan termasuk kepada para petugas yang berjaga, di mana si dokter sendiri diam-diam pergi ke ruangan mesin dengan peta kapal yang sudah dibawanya, yang Anda semua pasti akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika tak hanya penjahat peringkat tinggi saja yang dibawa di kapal ini, melainkan ada satu tahanan bernama Alpa yang sedang dalam kondisi tidur dan ditempatkan pada kotak kerangkeng besi, yang mana si dokter ini rupanya mendapat sebuah tugas rahasia untuk menyuntikkan obat bius setiap 6 jam sekali untuk membuat tahanan Alpa ini tetap tidur. 할 일만 하고 가시면 됩니다. Sampai sini jelas bahwa ada suatu tujuan rahasia yang tidak diketahui oleh si kapten termasuk awak kapal, apalagi ketika Bapak Komandan diam-diam membuka sebuah dokumen rahasia dengan tingkat kerahasiaan tinggi atau top secret. Sudah jelas bahwa ada rahasia yang sedang disembunyikan oleh si Bapak Komandan dari semua anak buahnya. 정도 119도 38분. 속도는 12노트로. Ketika tengah malam tiba, para petugas yang berjaga pun mulai lelah dan mulai lengah untuk tidak terus menjaga batanya kepada para penjahat ini, yang hal itu dimanfaatkan Jungdu untuk mengeluarkan sebuah kawat kecil yang sebelumnya sudah ditanam di bawah kulit lidahnya. Di saat bersamaan kita kembali akan dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa para koki ini rupanya bukanlah koki asli, melainkan rekan si Jungdu yang sama-sama penjahat kejam, di mana mereka sebelumnya sudah membunuh para koki asli dan menyamar sebagai mereka untuk bisa masuk ke dalam kapal ini. Saat akan mulai beraksi, itulah para koki abal-abal ini pun ketahuan membawa senjata oleh dua petugas, di mana mereka langsung membunuh kedua petugas ini dengan cara yang brutal dan sangat tidak manusiawi. Setelah memasukkan jasadnya ke ruangan pendingin, mereka semua pun masuk ke ruangan kapten kapal dan membantai semua kru kapal, kemudian merusak semua alat komunikasi termasuk satelit, supaya kantor pusat tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. 신호가 끊겼습니다. 무슨 말이야 그게? VHF 연결이 안 됩니다. AIS 입맛에 둘 다 Kembali ke Jungdu yang berhasil memancing satu petugas untuk masuk, di mana Jungdu langsung menyerangnya dengan cara menggigit telinganya sampai putus, yang di saat bersamaan muncullah sebagian koki abal-abal yang membantai seluruh petugas yang berjaga di tempat ini, sehingga Jungdu bisa leluasa menghabisi satu petugas tersebut. Dan yang lebih edan lagi adalah dia benar-benar menikmati momen tersebut dengan cara menikam jantungnya secara perlahan dan mengencingi jasad tersebut dengan sangat nikmat dan sangat mecer sekali. Si kapten sendiri tengah bersama dengan anak buahnya yang lain, yang salah satunya adalah polisi wanita cantik bernama Dayun. Ini parasnya yang sempat mendengar ada suara ribut-ribut di ruangan kapten kapal, yang ketika mereka bermaksud untuk memeriksanya, tiba-tiba
Ya, terjadi baku tembak antara si kapten dengan si ketua koki abal-abal, di mana Dayun yang cantik jelita ini pun sungguh hebat ketika berani mengangkat senjata dan terlibat dalam momen berbahaya ini. 이쁘게 헤쳐놨을걸? Setelah berhasil membunuh si ketua koki, Dayun pun mencoba untuk bertanya kepada satu kru kapal yang berhasil selamat mengenai apakah ada cara lain untuk menghubungi pusat, di mana si kru pun mengatakan bahwa ada telepon satelit di ruangan mesin yang merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa menghubungi kantor pusat. Kembali ke Jungdu yang berhasil membebaskan semua penjahat sekaligus menguasai kapal ini, di mana Lee yang tidak setuju dengan aksi ini pun menyarankan Jungdu untuk urungkan niatnya karena Lee nampaknya sudah bisa membaca jika rencana ini terlalu gegabah dan bisa membuat mereka semua celaka. 그냥 조용히 한국으로 가라. 원래대로. 돌아삐겠네. 뭐 이래 됐군요. Si dokter sendiri terlihat begitu panik ketika mendengar suara tembakan, di mana dia memutuskan untuk mengunci pintu dan mengurung dirinya bersama si asisten agar tidak terlibat dalam kekacauan yang sedang terjadi. Sementara Jongdu pergi ke ruangan mesin, satu penjahat bernama Samsul ini pun melakukan tugasnya untuk mengumpulkan semua jasad di dalam ruangan pendingin yang secara tak terduga darah dari semua tubuh korban pun mengalir melalui saluran pipa pembuangan yang tanpa disengaja bocor dan menetes tepat di wajah si tahanan Alpa. Dan 다 옮겼습니다. si kapten dan anak buah sendiri baru saja sampai di ruang para tahanan yang dipenuhi oleh darah milik anak buahnya sendiri, di mana Jungdu dan pasukan pun lebih dulu sampai di ruangan mesin untuk merusak telepon satelit dan membunuh semua kru yang ada di sana. Ya, muncullah si kapten bersama sisa anak buahnya yang bermaksud untuk menangkap mereka semua, yang sebetulnya kapten tinggal tembak saja para penjahat ini, beres, gak perlu ribet-ribet gelut. Tetapi nampaknya itu terlalu mudah bagi mereka semua sehingga kedua kubu ini memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong, yang itu lebih ada gregetnya. 죽지 말라고 이 새끼야. Ketika semua sedang sibuk berkelahi dan satu penjahat memilih untuk kabur, tiba-tiba ya, muncullah Alpa yang membuat semua orang langsung terdiam, yang meskipun kedua matanya tertutup karena dijahit dengan kawat, tetapi Alpa mampu melihat semua orang dengan spektrum inframerah atau suhu panas tubuh layaknya binatang serigala, di mana dia memiliki kecepatan dan kekuatan melebihi manusia normal yang membuat sebagian besar penjahat tewas dengan hanya satu serangan tangan kosong yang dilayangkan oleh Alpa. Dari sekian banyak film Korea, baru film ini dan film I Saw the Devil yang benar-benar secara vulgar menunjukkan kebrutalan edan-edanan yang tanpa ragu diperlihatkan kepada para penonton, yang sekelas penjahat seperti Jungdu saja memilih untuk kabur dengan menembak semua orang secara membabi buta. Dan ya, Alpa memiliki kecepatan super lincah layaknya serigala, di mana dua anak buah Jungdu pun dihabisinya dengan cara yang sangat berdarah-darah, sehingga Jungdu yang tidak punya pilihan lain pun terpaksa harus menghadapi Alpa. Dan tersisa Lee, si kapten, Dayun, dan kakek Napi. Mereka berempat pun dihampiri oleh Alpa, yang mana Lee berhasil menahan serangannya, sekaligus sempat melihat dan mengenali tanda nomor pada dadanya yang sepertinya Lee mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh semua orang.
Mereka berempat pun akhirnya selamat setelah berhasil menutup pintu baja otomatis, sementara si komandan sendiri menggunakan citra satelit untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan beliau benar-benar dibuat geram ketika menyadari para penjahat itu membuat kekacauan di dalam kapal, yang tak lama kemudian muncullah panggilan telepon dari seseorang yang nampaknya sangat penting bernama Direktur Pio. 이 양반 나한테 약 좀 쳤다고. Entah siapa Direktur Pio ini, tetapi dia memiliki tanda nomor di dadanya yang sama seperti yang dimiliki oleh Alpha, di mana si komandan diperintahkan untuk segera pergi ke kapal dan bereskan kekacauan tersebut secepat mungkin. 알고도 나 몰라라는 건 당신이잖아. 내 눈앞에 데려와. Kembali ke kapal, ada 2 kru kapal yang rupanya masih hidup dan memutuskan untuk kabur menggunakan skoci. Tetapi Alpha keburu muncul dan membunuh mereka semua, yang mana si asisten dokter sendiri masih sempat-sempatnya maskeran tanpa tahu bahwa di luar sana sedang terjadi kekacauan yang sangat chaos. Dan tiba-tiba saat kabur itulah si dokter tak sengaja bertemu dengan kapten dan kawan-kawan, yang karena saking ketakutannya si dokter pun keceplosan dan akhirnya jujur bahwa perjalanannya sebenarnya untuk membawa tahanan Alpha ke Korea, yang mana si dokter sendiri hanya dibayar untuk menyuntikkan obat bius setiap 6 jam sekali untuk membuat tahanan Alpha tetap tidur. Si kapten pun menyuruh Dayun untuk membawa mereka berempat ke tempat aman, sementara dirinya akan pergi ke ruangan lain untuk mencari anak buahnya yang barangkali masih ada yang masih hidup, yang meskipun sudah diperingatkan untuk jangan memisahkan diri, tetapi si kapten tetap kekeh dan tetap yakin jika sutradara akan menyelamatkannya. 그래도 Di ruangan lain kita akan melihat Samsul dan anak buah baru saja bertemu dengan Yuli dan asistennya, sementara satu polisi wanita sudah dalam kondisi terikat tanpa mereka semua menyadari jika ada sosok monster yang sebentar lagi akan menghampiri mereka semua. Dan tersisa Samsul dan Yuli yang berhasil kabur menggunakan lift, di mana mereka berdua akhirnya bisa bernafas lega setelah merasa bahwa Alpha tidak akan bisa mengejar mereka. Tetapi beruntung bagi Yuli karena berhasil diselamatkan oleh si kapten, tetapi Samsul harus bernasib naas ketika tak sempat keluar dari lift, yang karena kabel liftnya sudah rusak akibat tembakan tadi. Lift itu pun meluncur jatuh dengan Alpha dan Samsul yang masih berada di dalam sana. Mengira jika Alpha tidak akan bertahan, si kapten benar-benar dibuat takjub tatkala melihat Alpha masih nangtung berdiri tegak seolah tak terjadi apa-apa, sehingga mereka berdua segera pergi ke dapur untuk mengamankan Yuli di dalam ruangan pendingin. Dan ya, si kapten yang seorang manusia biasa pun harus duel dengan seorang monster yang memiliki kekuatan luar biasa, yang meskipun si kapten sempat berhasil memutuskan lengan kanan si Alpha, dia tetap tidak memiliki peluang untuk selamat dan harus tewas seperti semua anak buahnya. Giliran Teh Yuli yang disatroni, dia pun berpikir keras untuk bisa selamat dengan cara berbaur bersama mayat yang ada di sana dan pura-pura mati dengan tidak bergerak sama sekali, yang secara tak terduga cara itu berhasil untuk mengelabui si Alpha. Lee dan 3 orang lain pun berhasil sampai di basement tempat di mana Alpha dikerangkeng, yang di situ Dayun menemukan sebuah berkas berisi asal-usul tahanan Alpha yang ternyata merupakan seorang tentara dari tahun 1943. 우리 할아버지 뻘이라고. 에이, 뭐 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 실험체. Alpha dikirim ke Filipina pada saat Jepang melakukan penjajahan. Dia dan rekan-rekannya ditangkap oleh pihak Jepang, lantas dijadikan subjek percobaan dalam sebuah proyek penciptaan senjata manusia. 프로젝트 실험체 중 가장 완성형에 가까운 무차별적이고 극단적인 폭력성의 원인은 Pada laptop yang ditemukan si dokter, Alpha diketahui 5 kali lebih kuat dari manusia biasa, memiliki karakteristik genetik serigala, sensitif pada suara dan bau darah, dan penuaan sel tidak berlaku pada tubuhnya, yang itu berarti Alpha adalah makhluk abadi yang tidak akan pernah mati kecuali atas izin Allah. 완전 암세포랑 똑같네.
Dan kita akan dibawa flashback ke tahun 1943 ketika eksperimen ini baru saja selesai dilakukan, di mana saat semua orang sedang tepuk tangan merayakan keberhasilan ini, suara tepuk tangan tersebut memicu Alpha untuk bangkit dan langsung membantai semua orang yang ada di sana. Kembali ke masa sekarang di mana si komandan bersama pasukan baru saja tiba di lokasi kapal. Pasukan yang dibawanya ternyata bukanlah tentara biasa, melainkan tentara khusus yang merupakan anggota organisasi rahasia, di mana mereka semua menyuntikkan semacam serum super soldier untuk meningkatkan fisik, kecepatan, dan kekuatan. Sesampainya di dalam kapal, si komandan langsung disambut oleh Teh Yuli yang meminta pertolongan, disusul dengan kemunculan Dayun, si dokter, dan si kakek, di mana si komandan langsung membunuh Yuli dan Dayun karena tujuan mereka ke sini bukan untuk mengevakuasi mereka, melainkan untuk membunuh Alpha yang sudah kepalang lepas dan tak terkendali. Tak hanya itu, kita pun akan dikejutkan dengan sosok Lee yang ternyata memiliki tanda serupa seperti Alpha dan Direktur Pyo, di mana Lee ini merupakan salah satu subjek percobaan yang sengaja ikut dalam rombongan penjahat untuk bisa menemukan si komandan dan organisasi rahasia yang telah membuatnya menjadi seperti ini. 하는 짓거리는 여전히 추잡하네. Sedikit kilas balik, Lee dan beberapa kawannya ternyata adalah korban penculikan untuk dijadikan subjek percobaan, yang dari semua subjek tak ada satupun yang berhasil bertahan dari serum tersebut, hingga ketika semua mayat akan dibuang dan dijadikan makanan babi, Lee secara tak terduga membuka mata, pertanda tubuhnya menerima serum tersebut, yang dari situ Lee memutuskan untuk hidup normal dengan menikah dan memiliki keluarga kecil, sampai si komandan muncul kembali membunuh istri dan bayi kecilnya, yang membuat Lee memutuskan untuk membalas dendam kepada si komandan dan organisasi rahasia tersebut. Tak lama muncullah Alpha yang membuat perhatian semua orang langsung teralihkan, di mana semua pasukan langsung menembakinya, yang membuat pertarungan brutal tak terhindarkan lagi. Dan ya, ekspresi santai yang ditunjukkan si komandan ternyata bukan tanpa alasan, karena ternyata beliau ini merupakan pengguna serum super soldier tersebut, di mana kekuatan fisiknya sudah ditingkatkan 2 kali lipat lebih tinggi dari subjek percobaan biasa, termasuk si Alpha, sehingga membuatnya mampu mengalahkan Alpha dengan cukup mudah. 이 새끼는 죽을 거니까. Si dokter dan si kakek sendiri naik ke dalam helikopter si komandan. Alih-alih akan kabur dari sini, mereka berdua justru harus mati bersama pilot yang standby di dalam heli tersebut. Tersisa Lee dan si komandan di kapal ini. Mereka berdua bertarung dengan basic yang sama, yaitu sama-sama pengguna serum. Namun karena serum si komandan sudah ditingkatkan khasiatnya, maka Lee harus dibuat kewalahan oleh serangan yang diberikan oleh beliau. Dengan motivasi kuat ingin balas dendam dan ingin segera melunasi hutang ke warung Teh Yuli, si komandan akhirnya berhasil dibuat terluka parah oleh Lee, yang mana saat si komandan ditendang jatuh keluar dari kapal, Lee pun ikut terjun ke laut untuk menghabisinya di awang-awang. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah markas rahasia tempat dikurungnya para subjek percobaan, di mana kita akan dibukakan sebuah fakta sebenarnya tentang sosok si Direktur Pyo yang ternyata adalah teman si Alpha sesama tentara pada tahun 1943. Entah bagaimana caranya dia bisa sampai sukses seperti sekarang, tetapi yang jelas Direktur Pyo ini memiliki fisik yang jauh lebih kuat dari semua karakter yang ada, yang hal itu dibuktikan ketika dia mampu mematahkan lengan salah satu subjek dengan sangat-sangat mudah.
Dari semua subjek yang ada, Direktur Pio tertarik untuk menemui satu subjek yang masih belia alias masih di bawah umur, di mana subjek ini rupanya adalah anak kandung Sili yang batal dibunuh oleh si komandan karena ternyata anak ini mewarisi gen ayahnya yang seorang pengguna serum dan satu-satunya subjek yang terbentuk secara alami tanpa suntikan serum, sehingga jelas bahwa anak ini memiliki potensi untuk menjadi yang paling kuat dari yang lain termasuk Direktur Pio sendiri. Lee sendiri berhasil selamat sampai ke daratan Korea di mana kisah nampaknya masih akan terus berlanjut di film selanjutnya karena Lee masih belum mengetahui jika anak kandungnya masih hidup dan menunggu untuk diselamatkan. Dan inilah proyek berburu serigala. Tamat, ending yang cukup mengetangkan. Luar biasa film ini. Saya kira ceritanya biasa saja, hanya mengisahkan tahanan yang berontak di dalam kapal, terus polisi dan kru bertahan hidup dari kejaran para penjahat. Tapi rupanya ada plot twist rahasia yang cukup mengejutkan, dan sepanjang film ini benar-benar disuguhkan kebrutalan dan adrenalin luar biasa yang pastinya membuat Anda yang menonton sambil makan pasti akan langsung sebel alias mual. Saya mah tidak dong, mental kuat seperti saya mah adegan berdarah-darah seperti ini mah biasa, paling di skip. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang terkuat bukanlah mereka yang menunjukkan kekuatan di depan kita, tetapi mereka yang memenangkan pertempuran yang tidak kita ketahui. Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Ingat, mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik. Saya John mewakili orang-orang terkuat di bumi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Karung Tebu Tutankhamun. Cuau, cuau, cuau.